Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin mengulas mengenai sejarah asal-usul Semarang baik kota maupun kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Bagaimana kisah sejarahnya? Silakan disimak berikut ini. Saat itu di Jawa Tengah berdirilah Kerajaan Demak yang merupakan salah satu kerajaan yang bercorak Islam. Hiduplah seorang pangeran yang terkenal bernama Raden Made Pandan. Beliau terkenal sebagai seorang ulama dan seorang bangsawan. Banyak orang yang hormat dan segan terhadap beliau. Beliau mempunyai seorang putra yang bernama Raden Pandanarang. Seperti halnya bapaknya, Raden Pandanarang ini terkenal sebagai anak yang sopan, ramah, baik hati, dan berbakti kepada orang tuanya. Kemudian Raden Made Pandan mengajak anaknya dan para pengiringnya untuk meninggalkan Kesultanan Demak. Mereka pergi ke arah barat untuk mencari daerah baru yang akan ditempati. Berhari-hari dalam perjalanan, akhirnya Raden Made Pandan meminta berhenti dan merasa cocok dengan daerah yang dirasa cocok untuk didiami. Hutan itu pun dibuka dan didirikan pondok pesantren dan lahan pertanian. Di tempat baru tersebut, Raden Made Pandan mengajarkan agama Islam kepada para pengikutnya. Lama-kelamaan, keberadaan tempat tersebut dan pondok pesantren itu mengundang banyak orang untuk datang menimba ilmu agama Islam di tempat tersebut. Di tempat inilah Raden Made Pandan merasa senang hati hidup bersama putranya. Beliau berharap sang putra nantinya bisa menggantikannya untuk menjadi guru agama Islam di tempat mereka sekarang. Sebelum meninggal, Raden Made Pandan berpesan kepada putranya, yaitu Raden Pandanarang, agar melanjutkan cita-cita beliau. Raden Pandanarang diminta untuk tidak meninggalkan daerah tersebut. Raden Pandanarang diminta untuk menyebarkan agama Islam di tempat itu serta mengelola tanah pertanian di sekitar daerah tersebut. Wasiat ayahnya itu benar-benar diperhatikan oleh Raden Pandanarang. Raden Pandanarang menjadi seorang guru agama yang menyampaikan ilmu agama Islam kepada masyarakat sekitar, serta juga mengelola lahan pertanian di daerah tersebut. Dari hasil pertanian didapatkan hasil panen bahan pangan yang melimpah. Dengan relatif singkat, banyak orang datang untuk belajar ilmu agama Islam. Suatu hari, Raden Pandanarang menggarap lahan pertanian bersama para pengikutnya. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang aneh. Di antara pohon yang hijau subur itu, terdapat beberapa pohon asam yang tumbuh saling berjauhan. Orang-orang yang melihat hal itu juga heran, mengapa di tanah yang subur itu tumbuh pohon asam yang saling berjauhan. Demi melihat kejadian itu, Raden Pandanarang mengatakan bahwa daerah ini diberi nama Semarang, berasal dari kata asem yang jarang-jarang. Demikianlah asal-usul nama Semarang yang kini menjadi kota yang ramai di Jawa Tengah, bahkan menjadi ibu kota provinsinya. Seiring berjalannya waktu, Semarang semakin subur, sehingga membuat Sultan Hadiwijaya dari Pajang merasa tertarik. Beliau berkonsultasi dengan Sunan Kalijaga untuk menjadikan Semarang menjadi kabupaten. Hingga akhirnya, pada 12 Rabiul Awal 954 Hijriah, yang bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW, Semarang resmi menjadi kabupaten. Hingga sampai saat ini, tanggal 2 Mei ditetapkan menjadi hari jadi kota Semarang. Semarang melewati sejarah yang sangat panjang. Pernah jatuh kepada VOC Belanda sebagai ganti dari hutang yang dilakukan oleh Amangkurat II. Bahkan, Belanda pernah membentuk pemerintahan Gemeente di Semarang yang dikepalai oleh Burgemeester atau wali kota. Namun, sistem pemerintahan tersebut hanya singkat dan digantikan oleh Jepang. Semarang pernah jatuh ke tangan Inggris pada tahun 1946 atas nama Sekutu. Semarang diserahkan kepada Belanda. Selanjutnya terjadi perjuangan yang panjang hingga akhirnya tanggal 1 April 1950 Mayor Soehardi, Komandan KM KB, menyerahkan kepemimpinan Semarang kepada Mr.
Kusudibyono, selanjutnya aparatur pemerintah kembali disusun untuk memperbaiki pemerintahan Semarang. Nah, seperti itu asal mula nama Semarang dan juga terbentuknya kabupaten atau kota Semarang. Terima kasih sudah menyimak di channel YouTube Boring Vlog. Silakan simak kisah sejarah maupun cerita rakyat, legenda ataupun dongeng yang tersedia di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.